Saudara, perusahaan pelat merah Kimia Farma resmi menjual vaksin ke masyarakat umum. Lalu bagaimana dampaknya ke pergerakan saham KF? Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga sudah ada di Bursa Efek Indonesia Jakarta. Dian, selamat pagi. Kebijakan vaksinasi di BUMN Farmasi Kimia Farma ini kan mendapat kritikan dari banyak pihak setelah akhirnya diberlakukan. Nah, apakah ini jadi sentimen positif atau negatif untuk Kimia Farma sendiri? Nampaknya memang akan menjadi sentimen positif bagi pergerakan saham Kimia Farma, Maidop. Meskipun memang ada beragam prediksi, Maidop. Ada yang menyampaikan sudah pasti menjadi sentimen positif, tapi juga ada yang menyampaikan bahwa kalaupun nantinya menjadi sentimen positif, ini tidak akan terlalu signifikan dan juga tidak lama begitu, jadi hanya momentum saja. Nah, memang kita tahu bahwa program vaksinasi seperti yang juga Anda sampaikan tadi ini menuai pro dan kontra. Bagi kalangan yang pro ini menilai bahwa penjualan vaksinasi oleh Kimia Farma di tengah melonjaknya kasus COVID-19 akan membantu pemerintah untuk mencapai target vaksinasi begitu atau mencapai target kekebalan kelompok. Tapi justru yang kontra menilai justru dari melonjaknya kasus COVID-19 seharusnya ini pemerintah diharapkan bisa mengupayakan program vaksinasi tanpa memberatkan masyarakat begitu. Nah, kita dengarkan Maido pernyataan dari pemerintah spesifiknya dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait dengan penjualan vaksin oleh Kimia Farma berikut ini. Kami ini BUMN ini hanya pelaksana dari peraturan Permenkes, ya. Ya dong. Kalau nggak ada Permenkesnya, tidak mungkin BUMN itu jalan. Itu namanya melanggar peraturan. Jadi ini adalah untuk memberikan ruang lagi kepada orang-orang yang memang ingin ikut bergotong royong juga, tapi kecil jumlahnya, sangat kecil. Yang mereka mungkin susah mengakses vaksin gratis tadi. Sangat susah mengakses apa? WNA dan sebagainya. Itu kan harus kita akui. Saya rasa Bang Saleh juga tahu bahwa WNA juga sekarang ini sangat sulit karena saat ini kita vaksin gratis itu masih tetap memakai acuannya pakai NIK. Ya, saudara, yang kita dengarkan barusan adalah pernyataan dari staf Kementerian BUMN Arya Sinulinga yang tadi juga menyampaikan salah satu alasan menjual vaksin melalui plat merah BUMN adalah untuk mencapai kekebalan kelompok. Tapi juga yang masih harus diperhatikan faktor-faktor yang mengikutinya, diantaranya adalah apakah betul nantinya masyarakat memang bersedia untuk mengikuti vaksin mandiri yang berbayar, mengingat juga memang kocek yang dikeluarkan ini tidak sedikit, Maidop, harus sekitar 879.000 yang dikeluarkan untuk 2 dosis vaksin, kemudian juga melihat jenis vaksin yang kemudian digunakan, ini berbeda dengan vaksin yang digunakan pemerintah dalam program vaksinasi tidak berbayar, begitu, karena yang digunakan adalah vaksin Sinopharm, kemudian juga melihat terkait dengan ketersediaan vaksin, apakah nantinya akan berkelanjutan atau hanya momentum saja, karena kita tahu ini stok vaksin juga cukup terbatas, jadi ini juga masih perlu melihat dan menunggu bagaimana respon dari masyarakat, apakah positif atau justru sebaliknya. Tapi yang jelas, Maidop, memang Kimia Farma sendiri ini juga menyampaikan bahwa tahun ini Kimia Farma menargetkan pendapatan atau kenaikan pendapatan senilai 11,27 triliun rupiah atau dengan kata lain meningkat 12,7% dari pendapatan tahun 2020. Salah satu target yang diupayakan adalah melalui layanan klinik diagnostika yang salah satunya juga melayani penjualan vaksin COVID-19. Kita nanti akan lihat apakah terrealisasi atau tidak. Yang jelas memang kemarin pergerakan saham Kimia Farma ini justru terkontraksi 1,25%, bergerak di level 3.150-an. Tapi pada pagi hari ini dalam pembukaan IHSG pada pukul 9:03 tadi, saham KF atau Kimia Farma ini signifikan sekali sudah mengalami apresiasi 15%, saudara, ini bergerak di level 3.600-an. Nampaknya memang penjualan vaksin oleh Kimia Farma ini sudah memantik sentimen positif bagi pergerakan saham Kimia Farma. Kita juga akan lihat bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini, saudara. Kita langsung lihat di papan bursa, bergerak di zona hijau di level 6.064, terapresiasi 0,40%, ada penambahan 23,62 poin. Nah, memang vaksinasi di tengah lonjakan kasus COVID-19 menjadi salah satu sentimen penentu bursa saham kita, Maidop.
pemerintah atau Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa Indonesia sampai dengan saat ini sudah mencapai 52 juta suntikan vaksin dari 122,7 juta dosis vaksin yang sudah berhasil diamankan, baik dari jenis Sinovac, kemudian juga AstraZeneca maupun Sinopharm. Nah, kemarin kita juga mendapat 3 juta dosis vaksin baru dari jenis Moderna. Tentu kita harapkan ini nantinya dapat mempercepat proses vaksinasi. Tapi sampai dengan saat ini memang datanya masyarakat yang sudah divaksin dosis 1 ini baru hanya 12% saja. Kemudian yang disuntik dosis 2 ini baru 6% saja. Tentu masih jauh dari target, dan kita harapkan Maidop dan juga saudara, dengan adanya upaya vaksinasi gotong royong mandiri ini bisa betul-betul menggenjot proses vaksinasi mencapai kekebalan kelompok sebesar sekitar 70-80%. Kita nantikan bagaimana realisasinya, Maidop. Vaksinasi ternyata saham dari KF terapresiasi 15%. Kita akan lihat apakah masyarakat juga menggunakan momentum ini untuk membeli vaksinasi untuk melaksanakan atau juga menggunakan vaksinasi sendiri, tidak ikut yang dari pemerintah dengan merek Sinopharm. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Dian Silitonga melaporkan langsung dari lantai bursa.